I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Balls hanging low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, dumper, drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a no. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang life cycle costing. Sebelum mendefinisikan life cycle costing, ada baiknya bila mendefinisikan istilah produk life cycle terlebih dahulu. Produk life cycle manajemen atau PLM didefinisikan sebagai sebuah proses untuk mengelola seluruh daur hidup produk mulai dari konsep, tahap desain, produk, servis hingga suatu produk tidak dapat digunakan kembali dalam arah perkembangan akuntansi manajemen yang lebih modern serta kemajuan teknologi. Life cycle costing dianggap sebagai sebuah konsep yang dapat meningkatkan akurasi perhitungan biaya suatu produk. Life cycle costing merupakan salah satu metode yang ditawarkan dalam rangka perhitungan biaya yang lebih akurat dan lebih mendukung dalam pengambilan keputusan serta dapat diaplikasikan baik pada perusahaan manufaktur ataupun perusahaan jasa. Jadi, dapat kita simpulkan apa itu life cycle costing? Life cycle costing adalah biaya yang bersangkutan dengan produk selama daur hidupnya, yang meliputi biaya pengembangan, yaitu perencanaan, desain, dan pengujian. Kemudian biaya produksi, yaitu aktivitas pengubahan sumber daya menjadi produk jadi, dan biaya dukungan logistik, yaitu iklan, distribusi, maintenance, dan sebagainya. Sebesar lebih dari 80% biaya yang bersangkutan dengan produk telah ditentukan selama tahap pengembangan dalam daur hidup produk. Selanjutnya kita akan membahas tentang produk life cycle costing. Produk life cycle costing adalah sistem akuntansi biaya yang menyediakan informasi biaya produk bagi manajemen untuk memungkinkan manajemen memantau biaya produk selama daur hidup produknya. Perkembangan dalam tiap daur hidup produk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap biaya yang terjadi. Berikut adalah kurva hubungan antara daur hidup produk dengan biaya yang diserap. Terlihat di sini mulai dari planning, desain, testing, production, dan logistik dimulai dari 0 hingga 100. Kurvanya terus meningkat mulai dari 0 hingga 100. Alasan dari kurva tadi yaitu dapat dilihat bahwa kos terbesar ada pada saat sebuah produk masuk dalam tahap planning, desain, dan testing. Pada saat planning, jumlah biaya yang diserap mencapai 25% dari total biaya keseluruhan, sedangkan pada fase desain mencapai biaya 75% dari total biaya keseluruhan. Kemudian, saat memasuki fase testing, biaya telah diserap sebesar 90% dari total biaya keseluruhan. Fase production dan fase logistik secara kumulatif hanya menyerap biaya 10% saja dari total biaya keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa beban terbesar bukan pada fase produksi, melainkan pada fase awal saat suatu produk dalam proses pengembangan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam siklus daur hidup produk. Yang pertama yaitu biaya penelitian dan pengembangan. Biaya-biaya yang termasuk dalam biaya ini adalah seluruh biaya yang masuk ke dalam siklus penelitian, perencanaan, perancangan, dan pengujian. Bagian ini memegang peranan yang penting karena sebagian besar biaya yang bersangkutan dengan produk telah ditentukan selama tahap pengembangan dalam daur hidup produk.
Yang kedua itu biaya produksi. Biaya ini mencakup seluruh biaya yang ada pada seluruh aktivitas yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Biasanya produk ini masih menitik beratkan pada perhitungan yang menggunakan akuntansi biaya tradisional. Dan yang terakhir yaitu biaya dukungan logistik. Biaya ini merupakan bagian terakhir dalam suatu siklus hidup produk. Biaya ini mencakup biaya yang diserap pada kegiatan periklanan, pendistribusian, pemasaran, pelayanan konsumen, garansi, maintenance, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pengelompokan elemen biaya dalam life cycle costing. Adapun pengelompokan elemen biaya dalam life cycle costing dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu yang pertama non-recurring cost, meliputi biaya planning, designing, dan testing yang terjadi pada tahap pengembangan suatu produk. Yang kedua, manufacturing cost, meliputi biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik yang terjadi selama proses pembuatan produk. Yang ketiga, logistic cost, meliputi biaya advertensi, biaya distribusi yang terjadi selama proses pembuatan produk. Yang keempat, customer post purchase cost, meliputi biaya purna jual, garansi, dan maintenance atau perawatan yang terjadi setelah produk ada di konsumen. Selanjutnya yaitu penerapan life cycle costing pada perusahaan jasa. Penerapan life cycle costing dirasa juga lebih tepat bagi perusahaan yang menawarkan produk jasa yang memiliki daur hidup produk yang pendek. Perusahaan yang memiliki produk berdaur hidup pendek tidak memiliki waktu yang cukup untuk bertindak proaktif, sehingga perencanaan yang baik menjadi sangat penting dan harus diatur dengan tepat agar dapat menutupi semua biaya daur hidup dan tetap menghasilkan laba yang bagus. Selanjutnya kita masuk pada contoh. PTX memproduksi produk-produk elektronik yang mempunyai daur hidup kurang lebih 24 bulan. Pada awal semester kedua tahun 2006, sebuah komponen baru diajukan. Para perancang percaya bahwa produk tersebut siap diproduksi pada awal 2007. Untuk memproduksinya dan juga produk-produk lain yang serupa, beberapa resistor harus dimasukkan ke dalam papan sirkuit. Pihak manajemen mengetahui bahwa biaya untuk papan sirkuit tergantung pada jumlah resistor yang dimasukkan. Mengetahui hal ini, para perancang memproduksi komponen baru yang lebih sedikit dalam penggunaan resistornya. Berikut penjelasannya. Biaya laba yang dianggarkan untuk daur hidup selama 2 tahun pada tabel 2.2, perhatikan bahwa biaya daur hidup unit Rp 100.000 dibandingkan dengan perhitungan konvensional yang hanya 60.000 dan biaya seluruh daur hidup produk yang sebesar Rp 20.000. Agar dapat terus hidup, tentu saja produk itu harus menutup semua biaya daur hidup produk dan menghasilkan keuntungan yang dapat diterima. Untuk mencapai tujuan ini dipasang harga Rp150.000. Pada biaya sebesar Rp 60.000, bisa dibuat keputusan memberi harga di bawah optimal. Perubahan fokus berarti mengharuskan manajer untuk pindah dari pengertian biaya produk secara finansial yang tradisional. Sistem biaya tradisional tidak secara langsung mengidentifikasikan biaya pengembangan dengan produk yang sedang dikembangkan. Biaya seluruh hidup menyediakan lebih banyak informasi yang terbukti
fundamental bagi strategi daur hidup perusahaan. Sebagai contoh, jika pesaing kita menjual barang yang sama dengan harga yang sama pula, tetapi dengan biaya setelah pembelian yang cuma Rp10.000 per unit, perusahaan dapat berada dalam posisi tidak kompetitif. Berikut metode alokasi biaya langsung dan tidak langsung. Biaya tenaga kerja merupakan harga atau jumlah rupiah tertentu yang dibayarkan kepada para pekerja atau karyawan pada bagian produksi. Biaya ini terdiri atas dua elemen, yaitu yang pertama, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang dapat diidentifikasikan dengan suatu operasi atau proses tertentu.